Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif, lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk, kita song-song masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi Sobat AK Channel semua. Tetap semangat ya. Beberapa hari ini perhatian kita tertuju pada aksi-aksi demonstrasi para mahasiswa di berbagai kota di Indonesia. Intinya mereka menginginkan perbaikan ekonomi, juga melontarkan kritik terhadap program makan bergizi gratis, serta menginginkan pemerintah untuk segera memperbaiki kondisi yang ada pada saat ini. Luar biasa ketika dilakukan diskusi terbuka di salah satu venue di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 3 pejabat pemerintah yang terdiri dari Menteri ATR Yusron Wahid, kemudian Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengangkatan Kemiskinan Budiman Sujatmiko tiba-tiba saja digeruduk oleh sejumlah orang yang mengaku sebagai mahasiswa dan meminta klarifikasi terhadap berbagai persoalan yang setengah terjadi di tengah masyarakat kita. Namun diskusi tersebut berjalan tidak mulus karena antara kedua belah pihak terjadi saling ngotot. Mahasiswa meminta secara paksa ketiga pejabat tersebut untuk menjawab pertanyaan yang mereka berikan. Tidak terjadi titik temu, akhirnya ketiga pejabat pemerintah tersebut meninggalkan area diskusi. Pada satu sisi, sebelumnya mantan Presiden 2 periode Joko Widodo menerima Andi Azwan dan kawan-kawan di rumahnya di Solo. Selesai pertemuan, Andi Azwan menyampaikan bahwa Joko Widodo mendukung berdirinya organisasi militan Gibran Nusantara. Disebutkan Joko Widodo bersedia untuk menjadi pembina organisasi tersebut. Direncanakan bulan Agustus mendatang militan Gibran Nusantara akan dideklarasikan. Kita tunggu saja. Tentu saja ini sangat menarik. Sobat AK Channel semua, seperti kita ketahui bahwa sesungguhnya Joko Widodo secara nyata atau implisit menginginkan dinasti kekuasaannya terus berlanjut. Setidaknya kita bisa melihat bagaimana Jokowi mendukung Partai Solidaritas Indonesia ketika melakukan rakernas di Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan gamblang Joko Widodo menyatakan siap bekerja keras untuk PSI, siap untuk mengunjungi wilayah-wilayah Indonesia dari provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai tingkat kecamatan. Jika kita menelisik pada saat Joko Widodo menjadi presiden, pernah terbetik kabar bahwa menginginkan jabatan yang diembannya untuk 3 periode. Namun keinginan tersebut tidak didukung oleh Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP yang mengusung Joko Widodo dalam 2 kali Pilpres, yakni 2014 dan juga 2019. Tidak hanya itu, kemudian Jokowi mengharapkan masa jabatannya dapat diperpanjang, tidak jelas untuk berapa tahun. Tetapi lagi-lagi keinginan tersebut tidak
berhasil dilakukan. Itulah ambisi kekuasaan yang pernah terjadi ketika Jokowi menjadi presiden. Mungkin Joko Widodo merasa banyak program yang dicanangkannya belum tuntas, sehingga membutuhkan perpanjangan waktu untuk berkuasa. Tidak patah arang, pada saat Pilpres 2024, Joko Widodo mendorong putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui dan ingat, pada saat mendaftar sebagai calon wakil presiden, usia Gibran belum memenuhi syarat. Nah, kemudian seperti kita ketahui terjadi gugatan di Mahkamah Konstitusi, dan kemudian persyaratan untuk menjadi calon wakil presiden ditambah dengan sebuah diktum yang menyatakan walaupun usia seseorang belum memenuhi syarat, namun apabila pernah mengikuti pemilihan kepala daerah secara langsung, maka dapat dicalonkan sebagai calon wakil presiden atau bahkan presiden. Keputusan tersebut dinilai penuh kontroversi karena memang dimaksudkan untuk meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Selanjutnya, akibat keputusan tersebut, MK melakukan sidang etik dan akhirnya memberhentikan Anwar Usman sebagai ketua MK. Anwar Usman adalah tidak lain merupakan suami dari adik Joko Widodo, sehingga Anwar Usman secara otomatis adalah paman dari Gibran Rakabuming Raka. Sobat AK Channel semua, Presiden Prabowo Subianto memang disibukkan dengan banyak persoalan yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Pada saat ini belum genap 2 tahun pemerintahan Prabowo Subianto, banyak mendapat serangan bahkan demonstrasi. Yang menarik, di tengah-tengah demonstrasi dan banyak kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tersebar informasi secara diam-diam Gibran Rakabuming Raka pun melakukan gerilya politik. Tujuannya tentu tidak lain untuk mengangkat citranya sekaligus melakukan konsolidasi kekuatan politiknya. Nah, sebagai mantan presiden, Joko Widodo pun telah menyatakan siap berkeliling ke Indonesia setelah kesehatannya dinyatakan pulih kembali. Seperti tentu kita ingat, sepulang melayat di Vatikan, Joko Widodo disebutkan menderita penyakit yang diinformasikan akibat dari alergi sabun mandi pada saat berada di Vatikan. Tentu saja hal tersebut banyak dipertanyakan, mengapa alergi sabun mandi sampai berbulan-bulan bahkan bertahun tidak sembuh. Nah, Sobat AK Channel semua, Presiden Prabowo Subianto memang tengah aktif berdiplomasi ke dunia internasional. Pada saat demonstrasi mahasiswa berlangsung pun, Prabowo Subianto sedang menerima Presiden Jerman di Istana Negara. Pada kesempatan ini, saya mengingatkan kembali, sebaiknya Presiden Prabowo Subianto sudah saatnya berkonsentrasi penuh untuk memfokuskan dirinya menangani persoalan-persoalan di dalam negeri dan juga kebijakan-kebijakannya dalam melaksanakan program-program pembangunan nasional. Sobat AK Channel semua, marilah kita tunggu bagaimana kondisi sosial, politik, ekonomi, dan juga hukum pada masa-masa yang akan datang. Semoga saja kondisinya semakin membaik seiring dengan kemungkinan terjadinya kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran berkaitan dengan konflik yang tengah terjadi. Dan sudah dapat dirasakan pembukaan Selat Hormuz pada akhirnya dapat menurunkan harga bahan bakar minyak mentah, dan tentu saja hal tersebut akan berpengaruh kepada
kemungkinan harga-harga bahan bakar minyak di Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah informasi untuk Sobat AK Channel semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semuanya, welcome to Aktual dan Kreatif, channel untuk kita semua yang mau produktif, kreatif, lebih mengenal Indonesia dan dunia. Yuk, kita songsong masa depan yang sukses. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.